Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Selamat pagi, semangat pagi semuanya ya. Seperti biasa di setiap hari Rabu pagi jam 9 sampai jam 10 bertemu dengan saya lagi Dr. Agus Joko Susanto dalam rangka acara secangkir kopi hangat ya. Dr. Agus secangkir kopi hangat ya. Hari ini sangat spesial sekali nih. Kita nanti ada sebenarnya dua host ini sekarang dan sekaligus narasumber ya di acara secangkir kopi hangat di pagi hari ini karena memang ini sangat spesial ya. Mungkin berbeda dengan yang episode yang sebelumnya Dr. Pak Dikit. Jadi hari ini karena dalam rangka World So Green Day kita hari ini akan mengadakan join meeting ya, join talkshow sebenarnya, talkshow dengan Jakarta ya, webinar lah ya. Ini saya sapa dulu nih dari Alergi Imunologi Solo ya. Facebook maupun Instagramnya ya. Selamat pagi semuanya. Suara udah jelas ya. Dan kemudian dari Sobat Muardi, dari YouTube, Facebook maupun Instagramnya Rumah Sakit Dr. Muardi ya. Selamat pagi semuanya. Silakan bergabung, silakan join di acara Secangkir Kopi Hangat ini. Silakan nanti bertanya-tanya dan sharing ya. Kita akan sharing. Karena rugi ya, Dr. Pak Dikit, karena hari ini ada dua narasumber yang kita hadirkan di kesempatan pada pagi hari ini ya dalam rangka World So Green Day. 1 jam ke depan kita akan membahas apa itu Sjogren Syndrome ya. Menyingkat waktu, ini sudah hadir nih di studi ini Dr. Pak Dikit. Mungkin sudah pada kenal nih. Mungkin nama panggilannya siapa Dr. Dikit? Saya nama panggilannya Dr. Agus Joko. Kembali. Ini ada Dr. Pak Dikit atau Dr. Yongki ya. Karena beliau kan dulu seorang artis penyanyi ya, mirip dengan saya lah. 11-20 lah istilah itu. Jadi mungkin bisa nyanyi. Mungkin Dr. Pak Dikit bisa nyampaikan dulu nih untuk Sobat Muardi maupun Alergi Imunologi Solo nih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya ucapkan terima kasih buat teman-temanku, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada ya. Juga para penyintas autoimun di seluruh Indonesia. Kemudian khususnya penyintas Sjogren Syndrome dimanapun Anda berada ya. Di pagi hari ini yang alhamdulillah cerah ya. Ini karena semalam hujan ya. Iya, Dr. Agus Joko sudah bercerita memang di Solo diguyur hujan, alhamdulillah jadi udaranya lebih cerah pada kesempatan pagi hari ini dan sebetulnya kita memang sudah agak terlambat ya, tapi tidak ada kata terlambat barangkali. Iya. Karena kita masih dalam suasana memperingati Hari Sjogren Sedunia ya, atau World Sjogren Day ya. Jadi memang kita ingin menyapa ya, saling menyapa dengan teman-teman autoimun di seluruh Indonesia, khususnya penyintas Sjogren ya. Kenapa kita angkat ya? Mungkin nanti akan dijelaskan. Wah, terima kasih sekali. Oh ya, ini saya sampaikan nih Sobat Muardi dan penyintas autoimun sekalian. Dr. Wargi ini adalah beliaunya sebagai ketua Yayasan Sjogren Syndrome Indonesia ya, ketua YASI. Dan di sini nanti saat hari ini kita akan menghadirkan juga ini seorang narasumber yang mungkin tidak di Solo ini, tapi mungkin ranah Jabodetabek kenal sama beliaunya ya. Kita akan menghadirkan narasumber dari RSCM ya, Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta ya. Ini ada Dr. Alvina ya, spesialis penyakit dalam, konsultan alergi imunologi klinik ya. Mungkin Dr. Alvina bisa memperkenalkan diri nih, menyapa Sobat Muardi maupun penyintas autoimun. Silakan Dr. Alvina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ya, terima kasih ya untuk Dr. Agus yang sudah mengundang untuk ikut serta di bincang-bincang di acara yang sudah sangat hits nih. sudah berjalan lama ya Dok ya. Iya udah nih. Jadi, ya. Memang kita sama-sama kebetulan sama Dr. Agus berada di satu yayasan yang sama ya, Yayasan Sjogren Syndrome Indonesia. Kita sama-sama dengan beberapa penyintas, kita awalnya membuat yayasan ini ya, harapannya untuk kita bisa saling sharing, kemudian berbagi pengetahuan, meningkatkan pengetahuan juga untuk para penyintas Sjogren Syndrome dan untuk masyarakat awam yang lain ya Dok ya. Dan ini dalam rangka kita World Sjogren Day tanggal 23 Juli ya, sebenarnya udah cukup lama, tapi ya semangatnya kita masih tetap ada untuk sebenarnya kita pengen meningkatkan kewaspadaan ya Dok ya, karena kan memang sebenarnya Sjogren Syndrome ini kalau secara teori harusnya cukup banyak penderitanya seperti penyakit autoimun yang lain ya. Mungkin kita lebih banyak mengenal lupus ya,
lupus sebagai penyakit autoimun, tapi sebenarnya mungkin banyak juga ada Sjogren syndrome, tapi memang belum terdiagnosis gitu. Jadi beberapa kali saya ketemu dengan pasien-pasien yang sebenarnya sudah banyak keluhan itu sudah sejak lama, tapi selama mungkin berbulan-bulan atau sampai tahunan tidak dianggap sebagai sesuatu yang serius, tapi ketika kemudian sudah makin berat, akhirnya kemudian mencoba mencari tahu, ternyata baru ketahuan ada autoimun namanya Sjogren syndrome. Jadi mungkin nanti dari bincang-bincang ini kita bisa saling berbagi ya dok ya. Ya terima kasih Dokter Alvina. Ini sebelum kita nanti bahas masalah Sjogren, mungkin ada baiknya nih, mungkin Dokter Warigit mungkin bisa menceritakan sejarahnya ada yayasan ini ya, dan mungkin bisa menyampaikan struktur organisasinya ya Dokter Warigit ya. Mungkin biar Sobat Muardi dan penyintas autoimun sekalian yang lain kan tahu bahwasanya ada yayasan khusus untuk yang Sjogren syndrome di Indonesia. Silakan Dokter Warigit. Ya, terima kasih Dokter Agus Joko. Jadi memang kenapa didirikannya Yayasan Sjogren Syndrome Indonesia, dan ini memang yayasan resmi ya, yang memang sudah kita sudah terkoneksi ya dengan yayasan di seluruh dunia barangkali itu dok ya. Ada nanti Sjogren Syndrome Foundation ya dari Amerika dan dari seluruh dunia. Jadi kita sudah terkoneksi, memang kita adalah yayasan resmi yang sudah terregister, dan memang awal mulanya berdiri ini karena itu tadi dok ya. Jadi memang kasus Sjogren syndrome ini di Indonesia sepertinya kok adem-adem aja gitu loh. Padahal di luar negeri kita tahu, mungkin data di Amerika ya dari jurnal-jurnal itu kan mengatakan bahwa Sjogren syndrome malah paling tinggi, bahkan begitu tertinggi ya. Jadi memang disinilah kita berusaha untuk lebih mendalam lagi untuk kita mengetahui sebenarnya sih jumlahnya ada berapa gitu, karena memang ya penyakit autoimun kita tahu sendiri bahwa kalau kita mungkin Dokter Agus juga sudah tahu juga bahwa fenomenanya seperti gunung es ya. Jadi banyak hal yang mengakibatkan seolah-olah adem-adem aja di permukaan, seolah-olah sedikit di permukaan, nampaknya sedikit, padahal kalau kita gali bawahnya banyak sekali. Karena memang saya pribadi sendiri di praktek saya juga, mungkin Dokter Agus juga lebih banyak ya, jadi sering menemukan kasus-kasus yang belum terdeteksi atau kemungkinan memang sudah lama sekali seperti yang dikatakan Dokter Alvina itu tadi, kok tidak ketemu ya. Nah ternyata autoimun, ternyata jenisnya Sjogren, dan itu memang menjadi PR besar kita karena ada banyak kendala. Yang pertama juga memang kita akui bahwa data-data kita ya, masalah data kita memang masih belum bagus lah ya, dan itu memang ke depan nanti kita akan coba berkolaborasi dengan seluruh center untuk bisa mendapatkan data tentang jumlah penyintas Sjogren ini ya. Yang berikutnya memang ada beberapa hal juga, memang para penyintas yang memang tidak melaporkan barangkali begitu, karena memang ya autoimun ini sendiri memang seperti gimana ya, kalau ya masih ada beberapa orang yang menganggap bahwa autoimun ya agak menarik diri, memang seperti itu. Tapi ada yang juga banyak, bahkan ya hampir ya mungkin 60-70% lah mereka sudah open mind lah, sudah nggak masalah, karena autoimun ini bukan suatu hal yang bagaimana ya, yang perlu dikesampingkan atau gimana, karena ya itu sama dengan mungkin penyakit-penyakit yang lainnya barangkali begitu. Jadi santai aja lah, bukan suatu hal yang harus ditutupi atau apa. Kita, aib ya, bukan aib ya. Bukan. Apalagi ini dok, memang kita dulu semakin naik daun itu terus terang ya pada saat Ashanti dulu itu. Itu memang. Nah, semakin orang sekarang jadi semakin semakin aware itu ya. Alhamdulillah itu semua kejadian ada hikmahnya lah. Barangkali begitu. Jadi sekarang lebih baik lagi dan lebih aware, bahkan semakin aware-nya malah gini dok. Malah sekarang banyak ya. Saya beberapa kali dok ya nemuin itu terus gini. Biasanya cewek-cewek sih. Gitu. Dok jangan, ya masih muda. Dok jangan saya autoimun. Dia ngomong sendiri. Datang ke praktek kan. Sebentar. Malah bukan kita, malah mereka sendiri dok. Kok tahu dari mana gitu. Jawabannya iya itu kan ya pasti ya maaf ya, saya tidak menyebut nama, mungkin artis itu tadi gitu, kasusnya gitu. Jadi ya gitu dok. Terima kasih Dokter Warigit. Ini kita tambah lagi. Saya ingin memperkenalkan ke pemirsa juga. Yang itu tadi. Tadi bahwa Dokter Alvina ini adalah ketua Dewan Pembina ya. Jadi Dokter Alvina ini ya, konsultan alergi imunologi. Beliau adalah ketua Dewan Pembina ya, Yayasan Sjogren Syndrome Indonesia. Nah, salah satu tim atau Dewan Pembinanya adalah beliau
Dr. Agus Joko. Nah, itu para petingginya ya, Dok ya. Nah, beliau-beliau inilah ini kan masih muda loh. Dr. Agus juga masih muda nih, bukan sesepuh. Nah, beliau-beliau inilah nyuruh saya gitu, Dok ya. Saya suruh jadi ketua itu, Dok ya, maksudnya. Ketua Yayasan Shogun Syndrome Indonesia. Ya, jadi seperti itu. Dr. Alvina sebagai ketua juga ada yang lain, Dok ya. Ada Mbak Okay. Nia ya, ada Mbak Nia. Karina ya, dan masih banyak yang lain. Juga ada Prof. Heru Sundaru ya sebagai Dewan Pembina ya. Ada juga Dr. Sandra Longo ya dari reumatologi bagian dari tim kita. Dan Bu Yenel dan lain sebagainya, banyak ya. Oke, kita sapa dulu nih. Terima kasih nih Dr. Irwanto Budi ya dari Bogor nih. Gimana Bogor, Dr. Irwanto nih? Selamat pagi ya. Dr. Irwanto ya? Ya, ada Dr. Irwanto juga nih dari Dr. Alvina nih ya. Sudah ikut. Selamat pagi ya. Kemudian juga dari yang tadi dari Bali sudah ya, dari Ngargoyoso dan sebagainya. Selamat pagi semuanya sudah ikut bergabung. Dan ini sebelum kita jawab pertanyaan, ada baiknya ini Dr. Alvina nih. Dr. Alvina mungkin bisa menyampaikan dulu sekilas apa itu sih Sjogren syndrome ya. Kan mungkin orang masih bingung ini Sjogren syndrome itu apa ya. Karena memang ini saya angkat topiknya sebagai suatu penyakit autoimun yang unik ini. Saya kasih judul topik ya unik karena memang unik. Karena jarang sekali ya unik. Seperti hostnya. Hostnya juga unik. Penyakit tanaman. Iya. Silakan Dr. Alvina nih mungkin bisa menjelaskan sekilas tentang apa itu Sjogren syndrome. Berikut nanti mungkin siapa sih yang sering terkena, terus bagaimana. Silakan Dr. Alvina. Oke, mungkin saya sekalian share screen ya supaya lebih. Oke, ya. Disable ya. Mungkin ya kayaknya nggak bisa ke share. Kalau misalnya nanti bisa di share sekalian, tolong di ini. Saya jelaskan mungkin tanpa ini tapi. Iya, nggak apa-apa. Oke. Ya ini kalau bisa tolong di bisa share screen juga ya. Jadi Sjogren syndrome ini merupakan salah satu penyakit autoimun ya. Mungkin kalau penyakit autoimun itu kita lebih sering kenal lupus ya, yang paling sering diketahui oleh masyarakat. Tapi sebenarnya Sjogren syndrome ini juga harusnya lebih banyak, cuman memang tadi yang sudah disampaikan mungkin banyak yang belum terdiagnosis. Nah, penyakit autoimun sendiri itu merupakan suatu kondisi di mana kekebalan tubuh kita tidak bisa berfungsi dengan baik. Sehingga kemudian kekebalan tubuh yang harusnya menyerang bakteri, virus, tapi malah kemudian menyerang sel tubuh sendiri. Sehingga terjadi namanya penyakit autoimun. Nah, penyakit autoimun itu banyak sekali, ada sekitar mungkin hampir 100 ya. Nah, Sjogren syndrome ini merupakan suatu penyakit autoimun yang sifatnya sistemik. Jadi maksudnya dia bisa menyerang berbagai organ gitu, tidak hanya satu organ. Nah, dia juga sifatnya kronik, jadi bisa diderita mungkin dalam jangka waktu lama sehingga membutuhkan pengobatan, kemudian pemantauan yang secara berkala gitu ya. Nah, Sjogren syndrome ini keunikannya dia terutama mengenai autoimun itu mengenai kelenjar. Jadi kelenjar air liur, air mata, kemudian kelenjar keringat itu bisa terkena. Nah, jadi karena terutama mengenai kelenjar-kelenjar ini, makanya gejala yang utama itu dirasakan di organ-organ tersebut. Nah, yang pertama kali menemukan penyakit ini, itu namanya Hendrik Sjogren, jadi dokter mata. Jadi makanya namanya Sjogren syndrome. Jadi nama istilah Sjogren itu dari seorang dokter mata. Karena dia menemukan ternyata memang ada pasien-pasien yang memiliki beberapa gejala yang sama. Nah, itu jadi ada gejala mata kering, kemudian mulut yang terasa kering, juga bisa ditemukan adanya pembesaran kelenjar di daerah leher atau di daerah bawah leher ya. Nah, itu dia temukan ternyata ada beberapa pasien dengan gejala yang sama. Nah, itu dikenal namanya Sjogren syndrome. Nah, Sjogren syndrome ini memang lebih banyak seperti penyakit autoimun lain, dia lebih banyak pada perempuan. Jadi kita tahu kan rata-rata memang penyakit autoimun itu sebagian besar penyintasnya, penderitanya adalah perempuan. Nah, bedanya mungkin kalau lupus itu bisa ditemukan pada usia yang lebih muda. Kalau Sjogren syndrome ini lebih banyak pada usia yang lebih agak tua ya, sekitar 40-an tahun gitu. Nah, kemudian Sjogren syndrome itu dia bisa berdiri sendiri, namanya primer. Jadi pada satu orang pasien
cuma ada namanya Sjogren syndrome saja. Tapi dia juga bisa disertai oleh penyakit autoimun lain yang utamanya. Jadi misalnya bisa bareng lupus, kemudian bisa juga bareng ada namanya rheumatoid arthritis. Nah itu bisa ditemukan pada satu orang pasien. Itu dikenal namanya Sjogren syndrome sekunder gitu. Jadi ya ada yang primer, ada yang sekunder. Nah seperti penyakit autoimun lain, jadi bisa pada satu orang pasien itu bisa ditemukan beberapa penyakit autoimun. Nah yang juga sering ada ditemukan pada satu orang pasien selain tadi lupus, nah pada Sjogren syndrome juga sering ada yang barengan sama inflammatory bowel disease namanya, misalnya namanya Crohn atau colitis ulceratif. Itu merupakan penyakit autoimun pada saluran cerna. Juga banyak yang ditemukan bersama dengan penyakit autoimun tiroid, kayak misalnya Hashimoto atau Graves' disease itu juga bisa ditemukan bersamaan dengan Sjogren syndrome. Nah, jadi adalah hal yang lumrah ya, kadang-kadang pasien bilang, kok saya banyak banget nih penyakit autoimunnya gitu. Jadi memang sebenarnya kalau penyakit autoimun itu bisa aja cukup banyak kita temukan dalam satu orang pasien itu ada beberapa. Nah nanti kita harus melihat secara menyeluruh mana yang lebih utama pada pasien tersebut. Nah kembali lagi nih ke gejalanya. Jadi memang yang utama itu terutama gejalanya disebabkan karena tadi kekeringan ya pada mata, kemudian pada mulut, bisa pada kulit. Itu terjadi kekeringan. Kalau kekeringan di mata mungkin gejalanya kadang-kadang suka tidak terlalu diperhatikan ya, misalnya kayak mata itu terasa berpasir, kemudian gatal atau ada iritasi. Nah itu bisa awal karena gejala mata kering. Nanti kalau kekeringan itu sudah berat, akibatnya bisa menimbulkan iritasi, kadang-kadang mudah infeksi. Nah itu juga tidak baik untuk penglihatan. Kemudian kalau kekeringan itu terjadi di mulut, yang terasa mungkin jadi akan sulit ya menelan misalnya makanan yang terlalu kering, makanan padat, sehingga membutuhkan sering minum, atau kadang-kadang juga menimbulkan gangguan pengecap gitu ya, jadi ada perubahan rasa. Nah juga selain itu, karena air liur yang berkurang bisa mudah infeksi, jadi misalnya bisa mudah terbentuk gigi berlubang, atau misalnya mudah ada jamuran di mulut, atau sering sariawan tuh bisa muncul karena mulut yang kering. Kemudian kulit kering juga bisa menimbulkan misalnya selain kering jadi gatal, mudah gatal, itu juga karena kulit yang kering. Nah selain itu juga Sjogren tidak terbatas pada kelenjar saja, dia bisa mengenai ke organ di luar kelenjar. Misalnya bisa kena ke saraf sehingga menimbulkan gangguan saraf, jadi ada namanya neuropati misalnya, jadi ada sensasi tidak enak, misalnya rasa terbakar, kesemutan atau apa ya, jadi gangguan dari saraf. Kadang-kadang juga bisa sering menimbulkan gangguan memori gitu, jadi mungkin ada yang mengeluh misalnya, kok saya masih muda gitu tapi sudah kadang-kadang sering lupa atau tidak bisa konsentrasi dengan baik, itu juga bisa. Atau yang berat bisa juga menimbulkan gangguan saraf yang di pusat. Selain itu juga bisa menimbulkan kelainan di paru, kadang-kadang jadi sering batuk-batuk kering gitu, jadi batuk-batuk yang kronik sifatnya bisa juga. Kemudian kalau mengenai kering di tenggorokannya juga bisa terasa kering bisa. Nah selain itu juga meskipun tidak banyak ya, bisa juga menimbulkan gangguan di ginjal. Kemudian keluhan yang lain yang bisa dirasa sering, misalnya mudah lelah, nyeri-nyeri badan, tuh sering sekali ya, mudah capek. Jadi misalnya aktivitas yang mungkin biasanya tidak terlalu menimbulkan kelelahan, tapi kemudian dengan aktivitas ringan, kemudian jadi lebih mudah capek. Itu biasanya kadang-kadang suka dikeluhkan seperti itu juga oleh pasien. Nah juga kita ditemukan beberapa yang awalnya ketahuan dari masalah kehamilan ya, kadang-kadang ada kelainan di janin atau keguguran, itu juga bisa merupakan awal ketahuan dari diagnosis ini. Nah mungkin itu kira-kira gejalanya, nanti mungkin ada yang lain, mungkin ada beragam lagi, nanti mungkin bisa share dari dokter. Nah nanti kalau kita mau mengetahui apakah ada Sjogren syndrome ini, yang akan dilakukan oleh dokter tentu saja akan tadi menanyakan tentang keluhan-keluhan, kemudian
melakukan pemeriksaan secara fisik, apa saja kelainannya. Nah, terus kemudian akan dipastikan apakah memang ada gangguan dari tadi produksi air mata ya. Nanti biasanya kita kerjasama dengan dokter mata, kemudian kita juga cek apakah produksi air liurnya cukup. Nanti kita bisa cek sekalian gigi-giginya apakah baik atau tidak. Nah, itu kita biasa juga kerjasama dengan dokter gigi. Nah, kemudian setelah dari situ kita kumpulkan, kita bisa konfirmasi dengan pemeriksaan darah. Ada yang namanya pemeriksaan ANA. Jadi itu untuk mengetahui apakah ada autoantibody, namanya antibody yang tidak baik ya, yang spesifik untuk Sjogren syndrome ini gitu. Nah, itu ada yang pertama sih biasanya kita periksa ANA, itu namanya ANA test, jadi antinuklear antibody. Nah, itu kalau positif dengan gejala yang tadi kita temukan, kita akan curiga itu suatu Sjogren syndrome. Kadang-kadang kita perlu lanjutkan ke pemeriksaan namanya profil ANA juga. Nah, selain itu, pemeriksaan yang lain ya kita sesuaikan dengan gejala yang timbul. Nah, pada kasus yang sulit kadang-kadang kita perlu biopsi dari kelenjar air liur. Tapi memang hal ini tidak terlalu banyak dikerjakan saat ini karena memang belum banyak yang bisa melakukan biopsi tersebut. Seperti itu. Jadi mungkin nanti Dr. Yongki bisa tambahkan. Kalau untuk terapi ya kita sesuaikan ya dengan kondisi pasien masing-masing. Nanti tiap orang pendekatannya tidak sama. Jadi autoimun itu seringkali antara satu orang dengan orang yang lain variatif ya manifestasinya. Kemudian nanti organ yang terkena berbeda, derajatnya juga berbeda. Mungkin ada kondisi fungsi organ yang lain juga berbeda. Nah, itu nggak bisa kita samakan antara satu pasien dengan pasien lain. Di dokter yang akan melakukan evaluasi kira-kira pendekatan pengobatan yang tepat apa. Tapi biasanya kita tidak hanya mengandalkan obat-obatan ya dok ya, karena kita tahu Sjogren ini faktor yang berpengaruh itu selain memang faktor genetik, jadi dicetuskan oleh berbagai faktor lingkungan, kemudian stres, faktor-faktor zat kimia. Jadi seringkali memang dalam pengobatannya kita bekerja sama juga ya dengan pasien, harus kita saling bekerja sama, komunikasi yang baik dengan pasien supaya bisa ya tadi minimalisir bagaimana pasien itu bisa beradaptasi, kemudian menyesuaikan diri dengan penyakitnya, sehingga ya, yang sebenarnya kan banyak keluhan itu ya tadi ya nyeri, mudah lelah, itu yang seringkali butuh pendekatan tidak hanya obat tapi juga tadi karena ada faktor stres, kemudian mungkin ada edukasi perubahan gaya hidup yang bisa dilakukan selain mungkin obat-obatan untuk membantu kekeringan, kemudian membantu mengurangi nyeri atau obat-obatan untuk autoimunnya. Mungkin itu ya dok ya dari saya. Oke, terima kasih Dr. Alvina ya. Ini sudah disampaikan tadi panjang lebar sekali. Ini saya sapa dulu ini tadi dari Kalimantan Barat ya, sudah bergabung Kalimantan Barat. Terima kasih. Dari Cilacap juga sudah bergabung ya. Dari Isna ini, selamat pagi semuanya. Dan nanti sebelum mungkin pertanyaan kali ya, Dr. Ari kita. Ada mau bertanya nih. Tadi ada yang di atas nih dari udah ada gabung Facebook ya? Agak atas kayak tadi. Facebook ya. Terima kasih sekali tadi sudah disampaikan Dr. Alvina nih ya, banyak sekali. Ada pertanyaan dok. Ini dari Instagram ya, Facebooknya, YouTube, Facebook ya. Facebook ini dari Mbak Eka Rahmani. Ini mungkin agak melenceng, ini mungkin Dr. Alvina bisa menjawab nanti ya. Nanti kita tambahkan juga ini dari Eka Rahma. Ada assalamualaikum nih. Anak saya, ini beda. Anak saya autoimun DM tipe 1 ya. Tetapi sekarang tersangka SLE ini. Tapi alhamdulillah sehat, tanpa keluhan. Kenapa bisa tersangka lupus nih? Silakan Dr. Alvina. Ya, jadi tadi yang seperti saya sampaikan ya, jadi memang tidak sedikit kita temukan pada satu orang pasien itu ada beberapa penyakit autoimun. Jadi bisa ada penyakit autoimun yang berbeda antara satu kombinasinya itu. Nah, kenapa bisa? Karena kita tahu ya penyakit autoimun itu bisa terjadi pada seseorang karena ada faktor genetik yang jadi seseorang itu punya predisposisi namanya kerentanan secara genetik yang menyebabkan itu terjadi gangguan fungsi dari sistem kekebalan tubuh.
Nah, kemudian faktor genetik itu tidak berdiri sendiri, tidak kemudian muncul jadi autoimun. Nah, biasanya membutuhkan pencetus pemicu dari faktor-faktor di lingkungan. Jadi, dalam satu keluarga bisa aja ada beberapa orang yang kena autoimun gitu, tapi autoimunnya bisa beda-beda. Nah, karena tadi itu, jadi tidak hanya faktor genetik, tapi juga ada faktor pencetus dari lingkungan. Jadi bisa karena infeksi virus, kemudian bisa karena tadi stres, zat-zat kimia yang berbahaya, kemudian faktor hormon, itu akan mempengaruhi munculnya autoimun. Nah, karena tadi ada faktor genetik yang mendasari, jadi wajar ketika bisa pada satu orang bisa ditemukan beberapa penyakit autoimun, karena memang kondisi daya tahan tubuhnya itu sudah tidak berfungsi dengan baik. Jadi nanti tergantung faktor pencetusnya apa bisa muncul penyakit autoimun yang berbeda. Jadi memang penting kita ketika ada satu orang itu kita menemukan pasien dengan autoimun, seringkali kita harus mengevaluasi secara menyeluruh apakah memang cuma ada satu autoimun atau ada penyakit autoimun yang lain. Seperti itu. Jadi bisa saja tadi ditemukan ada diabetes tipe 1, ya itu kan merupakan penyakit autoimun juga. Nah itu bisa aja di kemudian hari ditemukan penyakit autoimun yang lain gitu. Nah, di sini dalam hal ini ternyata ketemunya lupus ya. Kalau lupus itu nanti kan ada kriteria, memang ada gejala-gejala apa dan pemeriksaan darah yang sesuai dengan lupus nanti disesuaikan. Gitu. Iya. Itu, Dok. Terima kasih Dr. Alvina. Jadi Mbak Eka Rahma ya. Jadi betul sekali tadi sudah sampaikan Dr. Rahma. Mungkin Dr. Alvina ya sudah jelas ya. Mungkin Mbak Rahma ya jelas suaranya ya. Karena memang tadi kan suaranya mungkin Mbak jelas ya, suaranya. Karena memang tadi yang jelas adalah autoimun itu bisa bergabung ya. Satu orang seperti sudah saya sampaikan, satu orang jarang sekali memiliki hanya satu autoimun. Biasanya memang memiliki 2, 3 atau lebih ya. Dengan beda-beda jenisnya ya. Sudah sampaikan Dr. Alvina tadi. Dr. Alvina ini ada yang tanya juga ini. Dari Instagramnya Muardi nih, dari Nona ya, Nonami ya. Dok, apakah autoimun bisa tanpa menimbulkan gejala? Lalu bagaimana cara mengetahui seseorang terkena autoimun jika tanpa gejala? Ini terima kasih dok. Jadi bisa tanpa gejala enggak? Terus bagus nih, ya, bagus sekali nih. Nah, gimana Dokter Alvina? Untuk deteksi dini berarti ya. Jadi mungkin bukan autoimun tanpa gejala, karena lagi hits OTG ya, orang tanpa gejala. Jadi sebenarnya bukan autoimun tanpa gejala. Jadi sebenarnya autoimun itu kan dinamis ya. Jadi bisa saja seseorang itu sudah punya bakat. Jadi kerentanan tadi kan memang autoimun itu bisa muncul karena ada faktor genetik, kemudian menyebabkan gangguan kekebalan tubuh yang kemudian bisa muncul ketika dia terpicu oleh faktor-faktor yang lain selain genetik itu. Nah, jadi bisa aja seseorang itu sudah punya bakat itu, kemudian sudah ada. Jadi ada yang tadi namanya autoantibody ya, jadi ada antibody di darah kita yang tadi tidak berfungsi dengan baik, jadi yang harusnya antibody kan menyerang virus, bakteri, nah ini malah menyerang sel tubuh sendiri. Nah bisa saja antibody itu sudah ada di dalam tubuh kita selama bertahun-tahun, tapi kemudian belum menimbulkan kelainan, jadi belum ada gejala gitu. Jadi bisa tuh kita temukan, jadi kalau kita screening, jadi screening itu kita periksa, cek orang-orang yang tidak ada gejala, terus kita cek ANA, nah itu bisa aja ada yang positif tapi tinggi tapi nggak ada gejala, bisa. Jadi bisa sudah ada antibody istilahnya di dalam darahnya tapi belum menimbulkan kerusakan yang berarti. Nah pada orang-orang seperti ini biasanya kita yang penting kita pantau, jadi pengobatan tetap disesuaikan dengan gejala klinis ya gitu. Jadi istilahnya memang dinamis, jadi kalau autoimun itu, jadi dia bisa udah terdeteksi di darah antibodinya, tapi belum menimbulkan keluhan atau belum menimbulkan kerusakan dari organ. Ya. Atau mungkin ini dok, mungkin ada kaitannya juga dengan pertanyaannya dari Mbak Nona ya, Nona ya? Nonami ya. Mbak Okay. Nonami itu ya, mungkin kaitannya ada dua hal ya. Yang pertama misalnya si ibunya nih ya, ada autoimun. Nah mungkin pertanyaannya, apa yang harus dilakukan anaknya, mungkin barangkali ya, begitu bisa juga dok ya, atau jadi, mungkin misalnya ibu bapaknya ini nggak ada autoimun nih, tapi kita pengen katakanlah deteksi dini, kaitannya juga dengan yang primary immunodeficiency in adults ya, jadi ada defisiensi imun pada dewasa. Nah itu seperti kemarin kalau di lab kita waktu itu saya pernah ngecek sih,
baru bisa di Amerika. Cuman kalau di Indonesia dengar-dengar katanya sudah ada. Nah mungkin bagaimana Dr. Alvina? Jadi kita pengen tahu nih, kira-kira secara genetik atau secara susunan mungkin kromosomnya barangkali gitu ya, dari mungkin sistem komplemennya, sistem imun di dalam tubuh kita itu bisa nggak sih dok untuk deteksi sejak awal sedini mungkin ya, mungkin kaitannya mungkin itu dok, mungkin bagaimana Dr. Alvina mungkin? Jelas Dr. Alvina ya. Ya jadi seperti yang sudah ada jelas misalnya, sudah jelas suaranya? Ya, oke ya. Ya, jadi memang ada ya beberapa genetik tertentu yang dia ada korelasi dengan penyakit autoimun tertentu. Misalnya ada HLA namanya B27, kemudian ada HLA yang lain. Nah itu kalau ada resiko berarti penyakit autoimun tertentu. Nah, tapi memang tidak semua penyakit autoimun itu sudah jelas, misalnya genetiknya cukup diperiksa satu gitu. Jadi kayak lupus misalnya banyak genetik polimorfisme yang terkait dengan bisa terjadinya lupus. Itu ada nanti penyakit lain genetiknya beda lagi. Nah, itu agak sulit buat kita misalnya mau screening nih, misalnya mau tahu kita punya nggak sih genetik apa yang bisa nanti resiko jadi autoimun gitu. Nah itu memang agak sulit karena banyak dan sebenarnya sudah ada yang mencoba memeriksa genetik tertentu untuk melihat resiko autoimun. Tapi tadi itu kembali sebenarnya itu dia hanya mengumpulkan beberapa genetik yang memang berkorelasi kuat. Tapi kan sebenarnya ada faktor genetik lain yang tidak diperiksa dalam paket itu. Kalau kita mau meriksa secara menyeluruh, mungkin biayanya jadi mahal ya. Kalau sekarang kan bisa whole genome namanya sequencing, nah itu mungkin bisa melihat seluruh gen kita, mau melihat ada resiko penyakit apa, nggak hanya penyakit autoimun, tapi penyakit yang lain juga bisa dilihat. Tapi ya memang cost-nya besar ya. Jadi betul tadi disampaikan Dr. Alvina, saya tambahkan juga ya. Jadi memang yang perlu diwaspadai ya tadi Mbak Nonami jadi seperti ini. Kalau memang dari orang tuanya itu memang sudah ada salah satunya autoimun, berarti yang anaknya hati-hati ya, paling enggak kemungkinan terkena autoimun ada ya, ada. Nah, memang sekarang memang sudah ada Dr. Warige. Jadi terkait untuk pemeriksaan yang imun risk ya, risiko autoimun sudah ada sih di Indonesia, sebenarnya sudah diteliti ya. Sudah ada di laboratorium, sudah ada ya. Dr. Alvina sudah tahu ya. Jadi memang sudah ada tentang imun risk beberapa apa saja yang bisa diketahui di laboratorium di Indonesia sudah ada ya. Sekitar 12-13 jenis autoimun bisa dicek. Tapi setidaknya kalau memang ada dari hak neneknya, orang tuanya itu ada, pasti kemungkinan besar bisa terkena autoimun. Ini sekalian ini dari Hapsari nih, dari Hapsari ya, sekaligus ya Dr. Alvina. Mulai rame ini. Ini dok, ini juga sekalian dari Hapsari ini. Autoimun bisa disebabkan karena faktor genetik ini. Berapa persen ini? Ya, ini pertanyaan berapa persen nih menurun untuk anak laki-laki yang terkena? Apakah ada cara pencegahannya untuk tidak menurun ini? Jadi pertanyaannya adalah berapa persen ini untuk anak-anak laki-laki bisa terkena dan bagaimana pencegahannya biar tidak menurun? Ini agak sulit. Gimana Dr. Alvina? Ya. Ya itu, jadi sebenarnya kan tadi autoimun itu terjadi karena faktor genetik sama dipicu oleh lingkungan. Nah lingkungan itu sebenarnya banyak ya, tadi ada infeksi virus, ada zat kimia berbahaya, kemudian ada hormon, kemudian ada kekurangan vitamin D atau stres juga. Nah jadi bisa saja misalnya ada anak yang dia mendapatkan gen yang sama tapi kemudian tidak muncul autoimun. Misalnya karena faktor, ada faktor hormon tadi. Jadi ada memang autoimun tertentu yang dia karena lebih banyak pada perempuan. Misalnya kan ada pengaruh dari hormon estrogen, kemudian hormon prolaktin yang memang pada perempuan. Kalau Sjogren ini justru lebih banyak pada usia yang lebih tua, pada perempuan, karena dia dipengaruhi oleh hormon estrogen yang makin menurun gitu. Jadi kalau pada lupus kan dia hormon estrogen yang meningkat, jadi makanya lebih muda usianya perempuan. Jadi apakah kita bisa bilang misalnya itu ya, kita agak sulit ya memprediksi berapa resikonya gitu. Tapi setidaknya bisa melakukan pencegahan. Kalau mau melakukan pencegahan ya setidaknya jaga pola hidup
sehat ya dok ya, karena kita sudah tahu beberapa faktor-faktor lingkungan yang memang berhubungan kuat dengan penyakit autoimun. Misalnya rokok itu sangat kuat ya faktor risiko untuk baik lupus maupun ada penyakit autoimun lain namanya rheumatoid arthritis. Nah itu juga terkait. Demikian juga Sjogren syndrome juga terkait. Kemudian ada beberapa zat kimia yang itu memang dikatakan berhubungan dengan autoimun, misalnya penggunaan silikon itu juga terkait. Kemudian vitamin D yang kurang, ya jadi mungkin harus dijaga supaya vitamin D-nya cukup, baik itu misalnya dari asupan atau dari paparan sinar matahari untuk orang-orang yang bisa terkena matahari, misalnya yang bukan lupus ya, kalau lupus kan nggak boleh kena matahari. Nah itu kita bisa jaga, jadi jaga hidup sehat, kemudian mungkin jaga mengurangi paparan dengan zat kimia, baik dari makanan atau dari kosmetik atau dari hal-hal lain yang bisa terpapar ya. Mungkin dari lingkungan, dari pekerjaan. Kadang-kadang ada juga kita temukan beberapa paparan zat kimia dari pekerjaan yang seringkali memang sulit ya dihindari ya karena pekerjaan. Tapi kalau memang tadi mau mencegah, misalnya sudah ada bakat autoimun di keluarga, ya itu salah satu yang bisa kita lakukan misalnya. Oke, gitu ya. Ini sekaligus ini hubungannya dengan SS ya, mumpung ya ada hubungan SS kan ini. Yang SS ini dari Mbak Dian Carolina nih, Dr. Alvina nih. Pagi dokter, nih saya Sjogren syndrome nih dan sering mengalami keguguran berulang. Apakah SS bisa mempengaruhi hormon kewanitaan kita? Dan untuk mata kering, apakah kalau SS-nya terkendali akan pulih dengan sendirinya? Ini, silakan Dr. Alvina. Iya. Jadi memang pertama masalah keguguran ya, memang itu bisa mempengaruhi dari penyakit autoimun, karena penyakit autoimun itu pertama dari segi penyakit autoimunnya sendiri itu dia bisa karena ada autoantibody di dalam darah yang bisa pindah dari plasenta, melewati plasenta, kemudian bisa menyerang sel di janinnya, sehingga kadang-kadang bisa menimbulkan kerusakan jantung di janin, sehingga bisa terjadi misalnya kematian janin sebelum waktunya dalam kandungan. Selain itu juga bisa menyebabkan keguguran berulang misalnya karena menimbulkan darah kental. Jadi seringkali juga penyakit autoimun itu disertai pengentalan darah. Nah, sehingga menyebabkan juga kesulitan untuk hamil, baik keguguran berulang atau bisa kematian janin, bisa juga. Sehingga memang ketika pasien dengan autoimun kemudian ingin merencanakan kehamilan, kita harus melihat secara menyeluruh, kita persiapkan dengan baik supaya tidak terjadi berulang keguguran atau kematian janinnya. Kemudian tadi masalah hormon, sebenarnya ya gini, jadi kondisi hormon itu bisa mencetuskan autoimun tadi kayak hormon estrogen, prolaktin, nah itu bisa mempengaruhi respon, jadi terjadinya penyakit autoimun. Tapi kemudian di sisi lain juga beberapa obat-obatan untuk autoimun seperti steroid itu bisa juga mempengaruhi kondisi hormon di tubuh kita gitu. Itu bisa juga. Selain itu dari penyakit autoimunnya sendiri juga beberapa ketemukan bisa menimbulkan gangguan hormon. Jadi bisa dua arah sebenarnya itu terjadi. Kemudian tadi apa lagi dok? Saya lupa. Iya ini kalau mata kering. Ini sekaligus dari jawab. Mata kering. Ini Dr. Alvina sekaligus ini jawab dari Mbak Asri ini sekaligus kan Dr. Alvina ini untuk tes penegakan diagnosis Sjogren, apakah tes dengan dokter mata dan dokter gigi, apakah perlu dicek berkala untuk tahu perkembangan Sjogrennya, misal 1 tahun sekali? Tadi kan juga dengan hubungannya dengan pertanyaan Mbak Dian Carolina tadi, apakah mata kering ini bisa sembuh dengan sendirinya? Kalau Sjogrennya terkendali. Ya, kalau Sjogrennya terkendali, ya. Iya, jadi memang untuk mata kering ini memang agak sulit ya, tapi kita temukan beberapa bisa memang membutuhkan waktu untuk perbaikan. Jadi dengan pengobatan kita lihat kalau dari kita amati dari pasien-pasien biasanya setelah mungkin 1 tahun ya, 1 tahun tuh ada yang bisa membaik, air matanya menjadi membaik lagi, bertambah sehingga matanya tidak terlalu kering gitu. Tapi memang antara satu pasien dengan pasien lain bisa berbeda-beda. Jadi ada yang responnya baik, ada yang tidak gitu ya. Nah, biasanya yang bisa berespon baik selain dia dari obat-obatan, dia juga bisa menjaga yang lain, misalnya tadi pola hidup, kemudian
mengurangi paparan yang bisa mengurangi mata kering. Jadi kan sebenarnya kayak misalnya kontak dengan komputer atau membaca terlalu lama itu juga bisa membuat mata kering ya, kondisi yang jadi bisa menjaga pola hidup. Kemudian kita berikan pengobatan untuk Sjogrennya. Biasanya ada yang bisa lebih baik mata keringnya, tapi ya itu membutuhkan waktu ya, nggak bisa cuman misalnya sebulan 2 bulan, butuhan waktu. Jadi minimal biasanya kita evaluasi dalam 6 bulan pengobatannya apakah membaik atau tidak. Biasanya sih kita saling bekerjasama dengan dokter mata, selain mengevaluasi nanti apakah ada perbaikan dari air matanya, biasanya kita juga evaluasi untuk ada resiko komplikasi dari obat yang kita berikan. Kan biasanya satu obat yang kita berikan tuh hidroksikloroquine ya, atau plaquenil. Nah itu salah satu efek sampingnya itu ke mata. Nah jadi biasanya kita selain evaluasi ada komplikasi ke mata atau tidak, kita bisa coba juga cek apakah sudah membaik kondisi air matanya. Tapi memang nggak tiap bulan ya, biasanya mungkin 6 bulan sekali atau 1 tahun kita lihat lagi gitu. Oke, jadi sekalian ini Dr. Alvina yang bertanya nih, ini semakin kesini semakin banyak pertanyaan nih, nggak selesai nih. Ini dari Eka Risti ya, pagi dokter ini, apakah kriteria remisi untuk Sjogren syndrome yang menyerang saraf dan sendi? Kriteria remisi Sjogren syndrome yang menyerang saraf dan sendi ini dari Mbak Lena Eka Risti ya. Silakan Dr. Alvina. Iya, jadi kalau untuk menilai perbaikan kita memang ada scoringnya ya, ada skor yang bisa kita gunakan, tapi kita juga bisa menilai secara klinis. Jadi sebenarnya seorang itu kan dikatakan remisi kalau memang gejalanya terkontrol dan juga bisa dengan obat yang minimal gitu. Jadi tanpa dosis steroid yang tinggi, kemudian gejalanya bisa terkontrol dengan baik. Ya kalau misalnya dari segi kenanya ke saraf atau ke sendi ya bisa kita nilai dari derajat nyerinya atau kemudian banyak frekuensinya, sendi yang terkena, banyak yang terkena yang masih nyeri, itu bisa kita nilai. Kemudian kalau saraf ya kita bisa lihat tidak ada pertambahan gejala yang baru ya dari kelainan saraf, karena memang kalau saraf itu agak susahnya, dia kan kemampuan regenerasinya tidak secepat sel yang lain ya, jadi meskipun dia sudah terkontrol, tapi seringkali tidak bisa kembali pulih 100%. Kayak orang stroke aja kan misalnya tidak 100% yang bisa kembali pulih ya. Jadi kita misalnya nilai dia tidak ada progresivitas, jadi tidak ada perburukan, kemudian tidak ada saraf yang baru yang terkena gitu ya. Nah itu kita bisa nilai. Bahkan kalau misalnya bisa membaik, ada bisa membaik juga, tapi mungkin tidak sampai 100% perbaikan. Oke, jadi seperti itu ya pendapat dengan Dr. Alvina. Jadi memang sulit sekali ya remisi. Memang remisi yang terpenting semua autoimun, hampir semua autoimun sama. Jadi menggunakan dosis obat yang paling minimal yang masih bisa mengontrol kondisinya, tidak ada keluhan apapun ya. Dan kalau memang untuk yang saraf ini sama ini memang agak sulit ya. Tadi sudah sampaikan Dr. Alvina. Jadi kalau minimal dan dengan pemeriksaan penunjangnya itu minimal, dosis minimal itu bisa dikatakan suatu remisi. Dan ini sekaligus lanjutan nih dari untuk Dr. Alvina nih. Dr. Alvina nih, penyintas SS itu sering mengalami gangguan tidur atau insomnia akut. Apakah jika minum obat tidur ada kontraindikasi dengan obat-obatan autoimun seperti hidroksikloroquine dan steroid? Jadi kan SS sering insomnia nih. Ini apakah minum obat tidur ini ada kontraindikasi dengan hidroksikloroquine dan steroid? Silakan Dr. Alvina ya. Suaranya belum terdengar ini? Ya. Sebentar. Oke, ya. Belum. Suaranya belum, Dok. Sebentar. Ini Dok, suaranya belum masuk, Dok. Sinyalnya dok. Sinyal kita atau sana? Ya, ini sama-sama. Dengar aku dulu. Gimana? Jadi gini ya dari Mbak
Ini belum masuk. Oh, Lena. Oh, suara belum jelas ya. Oke, apa tadi Mbak Lena? Mungkin sambil nunggu. Sudah jelas, Dokter Alvina? Belum terdengar dok dari sini. Oke. Tak apa, nanti dari Mbak Lena ini, jadi memang bisa sih sebenarnya kalau ada kontraindikasi apa hidroksikloroquine maupun steroid sebenarnya sih tidak ada kontraindikasi mutlak ya. Tapi setidaknya adalah kita semua autoimun memang hampir semua rata-rata lah mayoritas tuh mengalami gangguan tidur ya, insomnia. Ya tidak hanya pasien-pasien dengan penyintas SS saja ya, yang baik lupus, yang rematik artritis, apalagi dengan adanya nyeri-nyeri dia kesulitan tidur ya. Sehingga paling gampang apa adalah ini relax ya, relaksasi tubuh dulu nomor 1 ya. Relaksasi tubuh, terus jaga pikiran, terus kemudian membuat hobi ya, membuat hobi apa? Hindari stres dulu ya, hindari stres yang penting juga. Dan nanti baru terakhir, kalau memang dari semua itu tidak bisa mengontrol, bisa diberikan obat tambah untuk tidur. Cuman penggunaannya harus dalam pengawasan dokter ya, boleh sebenarnya ya. Cuman tidak ada kontraindikasi yang absolut ya, yang mutlak dengan hidroksikloroquine maupun dengan steroid. Tapi harus hati-hati penggunaannya ya. Jadi itu Mbak Lena. Suaranya belum dan dari ini dari Facebook dulu nih, ini banyak sekali yang bertanya nih. Suaranya belum. Dari suaranya Niken dok, Niken Larasati, tapi ini agak beda ya. Dari Mbak Niken ini. Ini assalamualaikum dokter nih. Waalaikumsalam nih. Hasil lab saya ini sindrom RB-nya positif 3 nih, sindrom RB-nya ya. Kulit di jari-jari tangan saya mengering dan mengeras seperti kapalan meskipun ditusuk, tidak ada rasa sakit. Napas saya juga pendek-pendek dan kadang berat dok. Jenis AI saya apa ya dok? Kira-kira dengar Dokter Alvina? Nggak ada suaranya ya. Ada? Sinyalnya zoom. Di sini apa di sana? Sinyal. Di sana. Oh. Sinyal. Oh iya. Dia loh. Oh lagi ratik, tempat ini punya kita. Lanjut aja. Ya. Sinyalnya. Sinyal di Jakarta dok ini kurang terdengar nih. Suara Dokter Alvina belum kedengaran dok. Suara Dokter Alvina belum terdengar dari sini dok. Putus-putus dok. Ya ini mohon maaf ya dari pemirsa secangkir kopi hangat, ini mungkin ada karena kita sedang ini pertama kali dok ya kita pakai Zoom ya, jadi untuk sinyalnya masih kita trial ya, nanti mudah-mudahan ke depan bisa lebih oke lagi. Untuk nanti rencana juga kita bisa ini dok ya dengan teman-teman dari mungkin juga dari luar negeri barangkali dok ya, nanti kita juga bisa mengundang ya. Begini dari Dokter Warikit bisa menyatakan apakah itu suatu apa? Yang tadi mungkin bisa bahas dulu tentang yayasan Sjögren Syndrome ini sebelum saya jawab nanti. Ya, siap. Ya. Jadi mungkin terkait masalah Sjögren Syndrome ini gimana nih Dokter Warikit tentang terkait IASI ini? Mungkin kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan selama ini. Mungkin kan Sobat Muati maupun penyintas autoimun kan pengen tahu juga nih. Betul. IASI itu selama ini ngapain sih? Ya. Terima kasih Pak Joko. Jadi memang sudah cukup lama ya, hampir ini sudah kita memang banyak sekali kegiatan, dan memang pada tahun 2020 ini kita sebetulnya sudah merencanakan banyak sekali kegiatan, namun pada sekitar bulan Maret ya kita semua tahu bahwa kita memang sedang mengalami pandemi coronavirus ini, sehingga kegiatan-kegiatan itu stuck, akhirnya terhenti. Dan memang kita tidak hanya di IASI ya, seluruh kegiatan baik itu mungkin kegiatan kedokteran, kegiatan usaha dan sebagainya tetap terdampak, sehingga kita harus melakukan penyesuaian atau adaptasi. Memang yang baru beberapa yang kita lakukan, kita menggunakan media ya, jadi seperti Zoom, aplikasi seperti ini, kemudian Google Meet, untuk kita mencoba melakukan kegiatan-kegiatan. Salah satunya kemarin adalah melakukan kelas yoga dokter. Ya, kelas yoga ada ya? Ya, jadi kita memberikan edukasi terkait senam yoga kepada para penyintas surgeon. Kemudian juga kita juga membuka kemarin kelas untuk make up dok ya.
Ya. Oh, kelas makeup Iya, juga ada ya? Juga, ya untuk, karena kebetulan memang untuk autoimun ini sendiri kebanyakan penyintasnya adalah wanita, sehingga memang kita saat ini memang lebih banyak memberikan pendekatan, edukasi, kemudian kegiatan, aktivitas yang memang itu sifatnya lebih ke wanita ya. Jadi memang kegiatan-kegiatan seputar wanita atau emak-emak lah ya, atau yang muda-muda ya, karena memang di sini juga memang tadi dari Dokter Alvina ada yang kebanyakan usia di atas 40, tapi di tempat kita juga ada yang masih muda pun juga banyak ya, masih kuliah juga ada. Jadi memang kegiatan-kegiatan itu yang kita lakukan pendekatan. Kenapa kita melakukan banyak sekali aktivitas kegiatan itu adalah salah satu untuk memberikan atau menimbulkan motivasi ya, atau percaya diri. Kemudian kita juga rencana ke depan akan mungkin nanti kita akan menggandeng dengan beberapa UMKM lah ya rencananya, untuk nantinya kita bisa memberikan bekal terhadap teman-teman kita untuk bisa beraktivitas ya, mungkin di dunia usaha ya. Sekarang jangan salah nih, usaha online juga kalau kita lihat mungkin beberapa usaha ada yang turun, ada yang banyak kasus-kasus yang katakanlah sudah selesai ya untuk usahanya, tapi ada sisi lain usaha-usaha yang malah dia jadi berkembang dong. Iya. Karena media online ini sangat-sangat ya, membantu kita ya. Jadi memang mendekatkan jarak. Iya betul, mendekatkan jarak yang jauh ya. Jadi selama ini juga saya juga contoh lah kita Zoom ya Dok ya, kayak kuliah gitu. Nyaman sekali Dok sekarang pakai ini. Jadi kalau dulu kayaknya tidak menyangka loh kita bisa kerjasama dengan di Jakarta, di Surabaya. Sekarang dimanapun tentunya ada hikmahnya. Itu juga kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Kegiatan lainnya juga sebetulnya banyak, cuman karena pandemi COVID ini sehingga untuk yang sifatnya itu kopdar atau kopi darat atau kita berjumpa memang sudah kita off-kan dulu ya, karena mengingat resikonya juga ya, dan kita juga bepergian jarak itu juga sangat berisiko. Gitu, saya jawab aja nih, langsung nyambung ya dari Mbak Niken ya, dari Facebooknya Rumah Sakit Dr. Muardi. Jadi prosesnya apakah itu dengan pemeriksaan sentromer tadi ya, sentromer yang positif 3 dengan adanya mengeras ya di tangan-tangan, ini memang hubungannya dengan salah satu penyakit autoimun ya, sklerosis sistemik gitu ya, yang biasanya dengan limited. Jadi dia akan mengeras, lama-lama mengeras dari jari-jari, kemudian ikut yang ke atas ya, dia akan naik ke atas sehingga ya mohon maaf seperti batang kayu ya, terjadi pada manusia kayu ya, sklerosis sistemik namanya ya, untuk sentromer. Saya harap nanti Mbak Niken ini rumahnya mungkin sekitar mana, Solo Raya apa gimana ya, nanti silakan kontrol ya ke Rumah Sakit Dr. Muardi ini ya, datang ke tempat kita ya Dr. Warigin, nanti akan kita evaluasi dan kita akan memberikan sedikit ya mungkin solusi-solusi pengobatan lah ya, dan arahan-arahan bagaimana sebaiknya ya. Kemudian ini dari Mbak Nur ya, Nur Suhardiah ini Dok mau tanya, apakah rambut rontok dan telapak tangan pecah-pecah itu juga karena penyakit rheumatoid arthritis nih, RA ya. Terima kasih dokter. Ini Dokter Alvina sudah bergabung suara? Udah ya? Suaranya mungkin Dok masih putus-putus di sini, coba. Apa? Ya. Masih putus, oke, enggak apa-apa, yang jelas Rajab, ini tadi dari Nogosari ya, Nogosari Boyolali sudah bergabung ya, selamat bergabung. Kemudian dari terima kasih selalu menyimak nih Dok. Oh iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, belajar lagi di pagi hari. Nogosari hadir Dok, selalu menyimak live RSUD Muardi. Bagus banget ini buat ya, oke, terima kasih sekali ya. Semoga ini bermanfaat ya Dokter Warigin ya, apapun tetap bisa bermanfaat. Dan ya. Ini saya menjawab tadi pertanyaan dari Mbak Tapa tadi yang ditanya tentang rambut rontok tadi ya. Jadi rambut rontok memang tidak hanya miliknya rheumatoid arthritis ya. Jadi Suhardiah. Oh, Suhardiah ya. Jadi memang juga bisa ya, dari rheumatoid arthritis itu juga bisa menyebabkan rambut rontok. Begitu juga dengan Sjogren syndrome, kemudian dengan rheumatoid lupus, maupun dengan tadi juga sklerosis sistemik. Jadi hampir mayoritas yang autoimun yang jenisnya menyeluruh itu hampir bisa menyebabkan rambut rontok, ditambah juga dengan tambahan obat Dokter Warigin ya. Obat-obatan yang diberikan untuk menekan penyakit autoimun juga salah satu efeknya bisa menimbulkan rambutnya rontok. Jadi seperti itu ya Mbak Nur Suhardiah ya. Tadi dari
Ini dari siapa nih? Dari Lien ya. Lien ya. Liin. Oh ya. Oh ini ada juga nanti tanya nih ini dulu. Dari Tias Kidung nih untuk Dokter Alvina nih. Ini sebenarnya nanti bisa japri nih. Halo Dokter Alvina, ini Dokter Alvina selain di RSCM praktek di mana? Nanti bisa japri ya. Japri kemana? Japrinya ke Dokter Alvina. Oh ya, yang mana? Oke, IG ya dari Mbak Lilin 6 ya. Siang dokter, saya autoimun psoriasis ya. Boleh tanya, pemeriksaan Ana boleh berapa kali pemeriksaan nih? Bagaimana dari pemeriksaan Ana bisa didiagnosis langsung autoimun saja, dari umur berapa bisa pemeriksaan Ana? Wah ini banyak sekali nih ya. Makasih ya dari Mbak Lien ya, Lien. Jadi psoriasis untuk pemeriksaan Ana tetap apapun kan paling enggak setahun sekali kita cek Ana ya. Tapi kalau mau sudah sekali dengan cek Ana, kemudian Ana tadi sudah disampaikan oleh Dokter Alvina di depan bahwasanya untuk mengetahui ya autoantibodi yang ada di tubuh kita. Terus kemudian kita lanjutkan pemeriksaan dengan namanya Ana profil untuk menentukan untuk memilah-milah ya, memilah ini masuk di autoimun yang jenis mana ya. Memang keterbatasan salah satu Ana profil adalah cuma hanya 15 jenis antibodi yang bisa diketahui. Padahal kalau kita ketahui kan ada 150-an lebih jenis autoimun ya, dengan penanda yang berbeda-beda. Tetapi yang jelas Ana ini kalau sudah ada ketahui hasilnya positif, kemudian lakukan pemeriksaan Ana profil untuk memilah tadi. Dan ini untuk psoriasis juga nanti sulit. Psoriasis kan memang tidak di psoriasis tadi ya. Psoriasis ya. Kalau psoriasis memang tidak bisa untuk ya, pemeriksaan Ana profil, kan Ana profil tidak bisa untuk Ana psoriasis ya. Psoriasis paling bagus dengan di biopsi kulit sebenarnya. Nanti bisa diketahui oh dia ada psoriasis atau tidak, dan dari pemeriksaan ya, dari kelihatan dari kelainan kulitnya bagaimana, kemudian dengan biopsi itu bisa menunjukkan adanya psoriasis. Tetapi untuk yang Ana ini, keterbatasan hanya 15 jenis antibodi yang bisa diketahui dari Ana profilnya ya, di Mbak tadi ya, Lien ya. Terus Nengwit ya, ini Nengwit ya. Nengwit ini dari sudah cek cek ACA dan Ana hasilnya negatif. Apakah kalau hasilnya negatif berarti tidak mengalami autoimun ini? Bisa tidak yang tadinya hasilnya negatif tapi beberapa tahun kemudian hasilnya positif? Mungkin dokter Wargi ini mau tidak apa-apa nih. Jadi seperti itu ya, dari Mbak Nengwit ya. Jadi bisa juga ya. Jadi namanya tadi sudah di depan disampaikan Dokter Alvina bahwasanya autoimun itu suatu hal yang dinamis ya. Dia akan bergerak terus karena namanya manusia dan namanya suatu penyakit. Kadang dia akan ada yang kelihatan, kadang dia akan posisi turun posisinya ya. Saat mana dia ada turun dan saat mana dia belum menimbulkan keluhan segala macam ya, mungkin titernya juga belum maksimal untuk dideteksi, sehingga apapun Ana tetap hasilnya negatif ya. Boleh kita ulang kalau ada kecurigaan, ada kemungkinan timbulnya autoimun ya, berarti otomatis bisa dicek ulang Ananya ya, paling enggak setahun lagi kemudian kita cek Ana dengan kita lihat komorbid dengan penyakit-penyakit yang ada yang lain ya, penyakit penyertanya yang lain mungkin ada, faktor-faktor risikonya juga ada ya. Oh kemudian dari keturunannya ada, faktor risikonya ada ya, terus faktor-faktor infeksinya ada. Nah mungkin tambah juga ada alergi, sering kumat alerginya, sering kumat gatalnya, curiga mungkin ada autoimun di belakangnya. Jadi tetap apapun bisa dievaluasi ya. Ini mana lagi nih? Oh iya, di sini juga ya. Koneknya memang konek lagi. Dokter Alvina, mungkin ini Dokter Alvina bisa menyapa lagi ini karena memang ternyata waktunya mau habis nih. Tinggal 5 menit, tapi tidak apa-apa. Ini memang baru pertama kali kita join dengan Jakarta ya, dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo dengan Dokter Alvina. Ya, Dokter Alvina mungkin suaranya bisa dites lagi. Ya. Sepertinya suaranya belum dikencengin. Dia nyambung tapi gini ya. Atau volumenya dok mungkin? Oh iya. Volumenya beliau. Nah. Ini oke sebenarnya. Oke. Ya. Ini masih connect ya, nggak apa-apa. Oh ya apa-apa lah. Terima kasih sekali. Kadang sok connect suaranya nggak connect ya. Tidak apa-apa, Dokter Alvina. Dokter Warigin ini memang waktunya kan kita memang sempit sekali ya, memang
Sudah ini overtime banyak nih. iya. Tapi alhamdulillah Ini alhamdulillah banyak sekali yang dan terima kasih. iya nih nanti mohon maaf ini kalau nggak bisa terjawab semuanya pertanyaan karena memang waktunya ya Dokter Alvina juga nih terima kasih sekali nih karena waktunya mepet nih sudah Mungkin 1 bisa jam. disambung ke WA call center autoimun. Oh iya Nomornya bisa ya. call center. Terus ini tadi yang ini aja Instagram juga lagi di lockdown semua ini ternyata. Hari ini anak lockdown. Sudah 1 jam lebih ya, enggak apa-apa. Sobat Muadi dan Nanti mungkin bisa ke sini Dok nomornya. Oh, Ke 0852. nanti oh iya ya. Ya, bisa ini nanti yang mungkin mau tanya-tanya ini. Ya, jadi untuk penyintas autoimun dan sobat Muadi sekalian ya, kita memiliki grup komunitas autoimun ya, WhatsApp autoimun. Silakan bergabung, silakan join ya. Nomor yang baru. Silakan join dengan grup WhatsApp-nya autoimun. Ini memang khusus untuk yang autoimun ya, di autoimun. Jadi di 0852 8206 2239 ya. Saya ulangi di 0852 8206 2239. Ini grup WhatsApp-nya komunitas autoimun. Silahkan ikut bergabung, ikut join. Nanti kan di sana bisa saling ini ya, sharing semuanya ya, pengalaman, dan di sana juga nanti ada dokter-dokternya juga ya, dokter yang di pemerhati autoimun, sehingga nanti bisa terhubung jalan komunikasi yang baik ya, Dokter Parikit. Dan juga untuk sobat Muadi dan penyintas autoimun dan yang lain, mungkin kalau yang tidak sempat ikut live di acara ini ya, secara kopi hangat ini, kan di jam 9, jam 10 kan biasanya memang ini jam kerja ya Dokter Parikit ya. Jangan kecewa, bisa dilihat kembali di YouTube maupun Facebooknya Rumah Sakit Dr. Muadi. Kalau channel sudah dilihat diapain Dokter Parikit harusnya? Ya, nanti di YouTube channel RSUD Dr. Muadi. Jangan lupa untuk subscribe ya, tekan tombol lonceng, jangan lupa notifikasinya. Like-nya jangan lupa, komentarnya jangan lupa, share-nya jangan lupa, karena subscribe itu gratis, Dok. Oh, gratis. Subscribe and share ya. Jadi nontonnya yang nggak gratis. Oh, kena kuota. Oh, karena itu. Tapi intinya kan nggak ada ini ya, memang nggak ada salahnya juga share juga ya. Tidak ada hoax ya, karena kita menghadirkan narasumber yang terpercaya dan berkompeten ya di sini ya. Dan ini karena memang waktunya sudah habis, ini terima kasih sekali Dokter Alvina. Mungkin Dokter Alvina mau menyatakan sekelumit pesan-pesan ini untuk dari Sobat Muadi dan penyintas autoimun sekalian nih, karena memang waktunya sudah habis. Mungkin Dokter Alvina bisa tersambung lagi. Iya nih, suaranya kecil ya. Kecil, apa volumenya? Volumenya. Mungkin Dokter Agus Joko mau nyanyi, silakan Dokter ya. Untuk closing statement mengucapkan selamat ulang tahun di hari Soja. Oke, ya Pak, terima kasih. Terima kasih sekali atas kehadirannya Dr. Alvina ya, spesialis penyakit dalam konsultan alergimologi dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta ya. Kita nanti bisa join di kemudian ya saat kapan ya, mungkin bisa join lagi nih dengan Jakarta dan mungkin center yang lain Surabaya, di acara Sanggar Kopi Hangat di pagi hari ini. Terima kasih sekali juga kehadirannya Dokter Parikit. Ya Dokter Parikit, mungkin Dokter Parikit terakhir ini mau menyampaikan sekelumit terkait masalah Sjogren syndrome dan berikut juga dengan Yasinya. Ya, terima kasih buat teman-teman semua yang ingin gabung di Yayasan Sjogren Syndrome Indonesia ya, buat penyintas autoimun, untuk khususnya Sjogren. Silahkan nanti mungkin bisa dibantu di WhatsApp grup autoimun ini dulu. Nanti biar kita masukkan ke grup khusus Sjogren. Nanti kita akan edukasi khusus ya terkait dengan kegiatan-kegiatan Sjogren selama ini. Mungkin itu saja, dan satu hal yang buat pesan buat teman-teman semua penyintas adalah jangan lupa bahagia, jangan stres. Iya, hindari stres ya. Begitu, terima kasih sekali ya Dokter Parikit, Dokter Alvina ya, terima kasih sekali atas partisipasinya pada acara Sanggar Kopi Hangat hari ini. Dan kita insya Allah ketemu di hari Rabu minggu depan di setiap jam 9 sampai jam 10 ya. Bersama saya Dr. Agus Joko Susanto di acara Sanggar Kopi Hangat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Terima kasih. Ya, terima kasih ya.